Sampai Ibnu Arabi bilang puasa itu bukan amalan manusia kan. Itu aku berpikir itu Tuhan. itu bukan amalan manusia, itu amalan Tuhan, amalan Allah. Kenapa begitu? Karena hanya Allah yang tahan, tak makan, tak minum. Tapi kita di puasa nggak makan, nggak minum. Artinya apa? Disitulah teori kita menghilangkan keakuan diri, yang ada hanya Allah. Tertutup satu mulut, maka terbukalah mulut yang lain. Maksudnya apa ya? Kita kan mendefinisikan puasa itu nggak makan, nggak minum. Ternyata mulut ini yang nggak makan. Tapi mulut batin dengan puasa itu, dia yang makan. Jadi paham. Tertutup satu mulut, maka terbuka mulut yang lain. Ramadan kita nggak makan, ini tertutup. Dengan tertutupnya ini terbuka mata batin, diri batin. Maka dengan puasa itu diri batin itu dia makan. Cuma yang kita terjemahkan makan kan bukan yang itu. Ini. Makanya puasa itu kita sangat terasa lapar, haus. Karena kita masih sejak zaman dahulu kala mendefinisikan makan itu puasa itu nggak makan, nggak minum, terkait dengan fisik. Ternyata waktu kita puasa itu rohaniah kita makan. Coba kita paham ini. Kemudian apalagi para ahli-ahli sufi itu terprogram dengan. Nah, kata dia apa? Apa yang kita makan baik secara fisik maupun secara rohani, yang kita makan itu yang kita masukkan ke mulut, masuk ke dalam, itu bagian dirimu. Maka kalau kita misalnya memakan, katakanlah berzikir kita, baca Quran atau apa, maka waktu itu kita sedang memberi makan. Maka yang kita masukkan itu jadi diri kita. Maka puncaknya ahli sufi itu budaya mereka ada istilah wirid dan warid. Wirid itu apa yang sering kita baca di hati, ya, zikir qalbu misalnya. Kalau itu terus bergaung di diri ini sama dengan makan tadi, maka itulah warid, itulah diri kita. Jadi kalau kita cari keseimbangan, mana lebih banyak makan fisik atau rohaniah kita? Ya, fisik. Jelas-jelas 11 bulan fisik. Maka bisa juga didefinisikan ibadah itu memberi makan rohani. Hasilnya apa? Karena itulah diri. Makanya di Ramadan itu orang yang ada penyakit mah puasa nggak ada kumat. Udah lebaran gini baru kumat. Harus makan rendang. Jadi kita harus bisa merubah. Oh, kalau puasa itu memberi makan, alhamdulillah. Terkait dengan kesehatan, rohaniah kita yang sering kita bawa berzikir, ya, kesadaran ketauhidan itu, maka dia mampu menyehatkan fisik. Oke, ada hadis Nabi terkait dengan puasa itu sumu tasihid. Puasalah kamu sehat.
Maka biasa itu kalau di Timur Tengah itu rumah sakit mewah. Kalau yang masuk di situ, di rumah sakit itu orang melahirkan sama tabrakan. Orang yang demam, penyakit biasa enggak. Apa obat mereka dua? Puasa, sedekah. Enggak, dia makan orang itu kalau demam. Saya pernah lihat itu Pak, kalau di Arab gitu katanya, kalau orang sakit dianjurkan tuh kamu cuma bermain istighfar dulu. Ya, itu kamu jadi nggak rumah sakit berjalan ada. Memang ada hadis itu, as-sadaqatu turfaul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. Iya. Artinya sedekah itu yang bala temo datang ditutupinya. Udah, jadi kesehatan fisik belum tentu bisa memberikan kesehatan kepada rohaninya. Koruptor sehat-sehat fisik, tapi rohaninya dia sakit. Ya, jadi itu dia sehat rohanianya. Dan memang kalau dipikir-pikir mana duluan diciptakan Allah, diri rohaninya atau diri jasmaninya? Ternyata yang dulu diciptakan Allah diri rohani. Ya, maka tidak bisa kita bicara bahagia ya, kalau sebelum kita bangun tidur itu habis subuh itu mesti diisi dia, kasih dia sarapan dengan berzikir apa yang kamu mau, selawat, mau zikir ini, mau silakan. Tidak ada kenangan kalau dia tandus. Itu ada diisi dengan ketenangan. Maka minimal 5.000 itu dia mampu memblok problema kehidupan ini. Tidak membuat kita jadi ragu, was-was. Minimal. Dikasih dulu dia makan. Disitulah indahnya Tuhan itu mengasih waktu. Kenapa ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, bangun di tengah malam jam 3 ke jam 4 itu doa makbul itu. Karena itu suasana udara ini pun dia sejuk dingin. Ya, kalau kita mandi di situ rutin, disitulah sehat. Disitulah juga kita berdoa. Dan itu di Ramadan kita dilatih loh. Kita orang hebat. Nah, aku bilang orang hebat, kita bisa bangun tengah malam. Kita bisa bangun sebelum subuh. Kita bisa sholat sunat 23 rakaat. Kita bisa baca Quran. Apalagi ibadah kita Ramadan terjaga, baik ibadah sunat maupun ibadah wajib. Yang uniknya lagi, umat Islam itu pada baik-baik semua sedekah. Ya kan, tajil-tajil itu masjid itu semua. Coba cari sekarang di hari Ramadan kalau ada. Jangankan tajil ya, piringnya pun tanam. Artinya apa? Umat balik pelitnya gitu. Padahal dilatih udah 1 bulan. Nah, simpulnya apa? Ramadan itu kita hidup dalam pengaturan Allah. Tidur dia atur, bangun dia atur, makan dia atur. Nah, begitu soal kayak gini, kita mana hidup dengan aturan Allah lagi? Bicara mulut aja nggak bisa lagi diatur. Nah, cakep saja lah kerjanya kan. Jadi mengerti itu. Maka saya bilang tadi, merenungkan para sufi itu, sampai Ibnu Arabi bilang puasa itu bukan amalan manusia kan. Itu aku berpikir itu bukan amalan manusia, itu amalan Tuhan, amalan Allah. Kenapa begitu? Karena hanya Allah yang tahan, tak makan, tak minum. Tapi kita di puasa nggak makan, nggak minum. Artinya apa? Disitulah teori kita menghilangkan keakuan diri, yang ada hanya Allah. Nah, coba diingat-ingat itu. Oh, begini rupanya cara menghilangkan ego itu.
Ya kan? Padahal bisanya kita siang-siang apalagi musim panas kemarin, tutup pintu buka kulkas, ambil teh botol jam 2 siang itu, klop. Itu nggak ada yang tahu kan? Kita menakut batinnya sendiri. Tapi nggak kita lakukan. Rasa diawasi. Ego kita kan kita kesampingkan. Oh itu mencolok kali Ustaz. Ada yang sedep, nggak ada yang tahu. Ya wudhu. Kalau nggak Ramadan, wudhunya nggak pakai kumur-kumur gitu. Tapi kalau di Ramadan, salat zuhur asar, kumur-kumurnya setengah jam. Iya kan? Kalau italan sekali, kenapa nggak kita lakukan? Itulah muraqabah, merasa hidup ini diawasi Allah. Maka bagaimana suasana batin ketika Ramadan? Itulah yang kita rekam. Kalau nggak kita rekam itu, kita paham sendiri sia-sia Ramadan gitu. Itulah maksud Rasulullah, kan min shaimi. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, hanya ritual aja. Merenung saya, oh puasa itu bukan amalan manusia, tapi amalan Tuhan. Kalau gitu kita ikuti itu, kita menuhan. Kalau dibikin bahasa, kita menuhan. Maknanya apa? Kita tinggalkan diri ego kita, diri anania, diri keakuan. Mutlak ada Allah. Nah, sesusah apapun kita, aku rasa bukaan datang kok. Ada lah yang di Makassar gitu ya. Jangan. Ya kita menghantu menyetan yang banyak, menuhan gak mau. Coba kita praktekkan balik. Hidup dalam aturan Allah itu. Seperti Ramadan itu. Bangun kita jam 3, ajak istri. Oh, malaman kali. Jam 4. Sudah, jam tengah 5 sarapan. Sholat. Udah, coba kayak puasa itu bikin. Gak usah siang makan, hanya minum doang. Nanti maghrib balik. Ekonomis kan. Jadi kalau istilah orang Ramadan sudah berlalu gitu ya, kita sudah ditinggal Ramadan. Sebenarnya ninggalkan Ramadan bukan kita, bukan dia, kita ninggalkan Ramadan. Maksudnya gimana? Allah sudah kasih bimbingan nasihat. Ramadan tuh ngajari kita begini ya, begini. Udah tahu kan ilmunya tadi? Bangun harus begini. Kalau nggak penting nggak usah bercakap, nanti batal kan gitu-gitu ya. Nengok begitu juga, tahan selera. Nah ada itu. Tapi nggak kita teruskan. Maka saya sering bilang, Ramadan itu bukan dari sahur sampai ke maghrib. Pulang terawih itu kita tetap Ramadan. Tapi coba lihat jiwa kita. Kalau udah pulang apa ya? Cari kolak lah, cari inilah. Apalagi hari ini kafe banyak buka, kafe lah. Padahal kita Nabi itu, dia sudah buka aja. Puasa wisol itu, Nabi balik puasa. Tapi itu pernah ditegur sahabat. Cuma Rasulullah jawab, ini puasa wisol ini untuk aku, enggak untuk hambaku. Nah, artinya apa? Tidak ada hukum apa itu. Kalau mereka mau laksanakan bagus. Jadi jangankan ada istilah berpuasalah sebulan tapi untuk 11 bulan. Jangankan itu 11 bulan. Dari subuh ke maghrib puasa. Udah berbuka, pikiran kita nggak puasa lagi. Ya kan, pulang tarawih, kadang-kadang di masjid makan ini, makan itu, ambil air es, minum itu. Nggak Ramadan lagi. Jadi standarnya itu memang apa yang tersisa di diri kita dari Ramadan. Ini harus kita pegang. Batasi di hati lah, pegang. Jadi kerinduan itu ada. Coba kalau udah hidup kayak gini, kita mana beraturan lagi? Mana ada sehat?
Ya kan? Begitu satu hari raya itu pulang akan berayar. Ada rendang hajat, duduk kejap, terus lewat merokok sebatang. Ya kan? Tengok lagi ada roti jala, dari kampung. Ajar terus. Ya kan? Sampai jam 2. Jam 4 ngantuk makan. Tapi perut mencret. Pala saya. Iya. Karena mesin itu lagi istirahat. Iya. Ya, mobil kan kalau dibongkar kan nggak boleh lari kencang. Iya. Mesin itu kalau dibongkar boring nggak boleh lari kencang, pelan-pelan beberapa lama. Iya. Kita kan nggak langsung ngegas. Bukan di sini banyak-banyak. Iya. Gue jangan lagi di ini sibuk dia kumat asam urat. Orang kacang terus, bukan kacang lagi tempat ininya. Maaf ya, nggak ada hubungannya. Nah, tempat itu di tangannya Cip. Lupa. Jadi diri fitrah kita, bicara Idul Fitri, diterjemahkan fitrah itu ada 2. Ya, Idul Fitri itu namanya berbuka bersama. Ya kan, makan sama udah bebas. Idul Fitri. Ada diartikan Idul Fitri itu jiwa yang suci, yang bersih. Yang mana dia ketika Ramadan itu tadi? Ya, kita tak makan, kita berzikir, rasakan oh lapar kita, terjemahkan. Ini boleh lapar, tapi yang di dalam lagi makan. Tuh. Harus bisa begitu diterjemahkan. Jadi sibuk lah ya kan kita ditinggal Ramadan. Itu riwayat itu Nabi bersedih, sahabat menangis. Langit bumi para malaikat pun menangis tinggal Ramadan. Itu menunjukkan mulianya Ramadan. Tapi nilai Ramadan itu kan udah kita cicipi selama Ramadan itu, yang berpuasa, nggak makan, nggak ngeluyur, nggak ini itu. Itu seperti itu. Mana tinggalnya kita? Ada kok dari situ. Kita ninggalin dia, lupa kita pelajarannya. Nah itulah hikmahnya. Gitu. Itu. Kalau itu yang kita berpikir. Kaya dengan nilai-nilai spiritual Ramadan itu kalau kita jiwai.